Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya seluruh jemaat HKBP Seresot Serang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, ketika kita membaca kitab Mazmur dalam terjemahan bahasa Batak atau Bible, sering kita menemukan kata Sela di sana. Ada banyak di antara kita yang karena tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hal tersebut, kita baca juga sebagaimana kata-kata lain yang tertera dalam satu perikop tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa Sela itu dalam satu penggunaan nyanyian Mazmur dalam tradisi Yahudi dulu, Sela itu merupakan tanda atas satu perintah dalam menyanyikan satu syair pujian kitab Mazmur. Sela itu artinya berhenti sejenak atau katakanlah melakukan jeda sebentar sebelum melanjutkan pada syair lagu berikutnya. Ketika menyanyikan kitab Mazmur, kita melakukan sela atau jeda sebentar. Itu memiliki arti yang pertama tentu mempersiapkan kita untuk syair berikutnya, seraya tentu kita merenungkan akan makna dari setiap kata, setiap kalimat dalam nyanyian Mazmur tersebut. Saudaraku, kira-kira demikian yang mau disampaikan melalui nats renungan kita pada hari ini. Setidaknya ada beberapa kata kunci yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Pertama, kata bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, dan percaya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam peziarahan hidup kita di dunia sekarang ini merupakan satu kesempatan indah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk semakin mendekatkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Di sanalah kita diberi ruang waktu untuk melakukan pertobatan akan hal-hal yang mengakibatkan hidup kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi untuk melakukan satu pertobatan, ada hal penting juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pertama, tinggal diam. Artinya mempercayakan hidup kita ke dalam kuasa Tuhan. Bertobat dan mempercayakan hidup kita ke dalam Tuhan. Jadi tidak sekedar mempercayai Tuhan, melainkan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Hal berikut dalam nats ini dikatakan tinggal
tenang, dan percaya. Nah, saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, sangat sering kita justru semakin terpuruk dalam hidup kita. Sering sekali hidup kita dipusingkan dengan berbagai rutinitas, dan di sana kita menghadapi tekanan-tekanan hidup. Ada kalanya kita merasa jenuh, gagal, atau tidak memiliki harapan yang pasti akan masa depan. Setiap orang pernah mengalami fase kejatuhan di dalam hidupnya, itu pasti. Tak jarang banyak di antara kita yang akhirnya menyerah dan berujung pada frustrasi. Lalu apakah yang harus kita lakukan bila suatu saat kita diizinkan mengalami berbagai tekanan-tekanan kehidupan, entah itu karena kejenuhan yang berlebihan atau besarnya persoalan yang menerpa hidup kita? Saudaraku, jangan lupa, ketika hidup kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, ingatlah kata Selah, jeda sebentar, berhenti sebentar. Jangan paksakan untuk melakukan sesuatu, karena dalam tekanan hidup kita bisa saja energi kita berkurang, dan ketika fisik kita lemah, di sanalah kita akan semakin diperdaya oleh iblis. Maka firman ini menjadi sangat penting dalam hidup kita, tidak saja merupakan seruan untuk bertobat, tetapi lagi-lagi saya katakan melatih diri kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, anak Israel itu berkata, ketika kita bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dan hal lain juga yang sangat diperlukan kita melatih hidup kita adalah untuk tetap tenang, percaya akan pertolongan Tuhan. Jika kita melatih diri kita dengan demikian, justru di sanalah kekuatan kita itu akan muncul. Saudaraku, bukan saja dalam hal merenungkan firman Tuhan ini, hal yang wajar ketika kita mengalami keletihan yang sangat luar biasa dalam hidup kita membutuhkan setidaknya waktu sejenak untuk beristirahat, menenangkan diri, dan di sana kehidupan kita akan kembali dipulihkan, pikiran kita akan dipulihkan. Nah, saudaraku, hari ini sebelum kita mengawali rutinitas sepanjang hari ini, ingatlah betapa pentingnya dalam hidup ini kita melakukan Selah, tinggal diam di dalam kepercayaan kepada Tuhan, tinggal tenang dan percaya akan pertolongan Tuhan, maka kita akan dianugerahkan kekuatan yang luar biasa. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Doa kami para hamba-hamba Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, jika kami boleh tiba pada hari yang baru ini, sungguh itu hanya karena pertolongan-Mu saja. Untuk itu Bapa, kami percayakan hidup kami hari ini ke dalam kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk mampu mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan di sanalah kami akan memperoleh tuntunan Roh-Mu. Kami akan mampu hidup tenang sebesar apapun badai yang menerpa hidup kami. Dan Tuhan akan kembali memulihkan visi kami, semangat kami, keyakinan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.